Halo Sobat Kedai Kopi, salah satu merek smartphone paling terkenal di Indonesia yaitu Oppo. Apakah Sobat juga salah satu pengguna dan penggemar smartphone Oppo? Jika iya, ada kabar baik nih buat Sobat yang mau beli smartphone Oppo. Oppo resmi hadirkan Oppo A77s di Indonesia. Smartphone ini adalah rilisan terbaru dari Oppo yang menawarkan performa dan keunggulan yang berbeda dari seri sebelumnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Oppo A77s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, bodi bernuansa premium. Jika dilihat dari sisi luar, mungkin sobat tidak menyangka bahwa Oppo A77s adalah smartphone kelas menengah. Pasalnya, desain bodi bernuansa premium membuatnya tampak seperti smartphone flagship. Bodinya terbuat dari dua bahan material, yakni plastik dan kulit imitasi. Varian warna Sunset Orange adalah model yang gunakan fiberglass leather design. Bodi dari smartphone ini tidak lagi gunakan desain melengkung seperti pendahulunya, melainkan sudah flat sehingga memudahkan sobat untuk menggenggamnya. Bodi smartphone ini memiliki sentuhan matte yang terasa nyaman disentuh, serta tidak mudah dihinggapi noda sidik jari. Jadi Oppo A77s ini memang punya desain bodi yang berkelas, melampaui segmen harga smartphone itu sendiri. Kedua, fitur RAM expansion. Oppo A77s memberikan konfigurasi memori yang lega. Memori internalnya suguhkan kapasitas besar yaitu 128 GB. Sedangkan RAM-nya tersedia dalam dua opsi yakni 6 GB dan 8 GB. Smartphone ini telah dibekali dengan fitur RAM expansion hingga 8 GB. Dengan begitu, smartphone ini bisa memiliki RAM dengan kapasitas total sebesar 16 GB. Hal ini menjadikan pengalaman gaming dan multitasking dapat berjalan lebih lancar. Ketiga, chipset bertenaga. Oppo A77s hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G. Meski memiliki chipset seri Snapdragon 600, tapi performanya terbilang jago dalam menjalankan game terkini seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau game-game lainnya. Chipset ini juga punya fabrikasi 6 nanometer, artinya chip ini memiliki tingkat efisiensi daya setara dengan chipset kelas flagship. Menurut hasil tes dari situs Nano Review, chipset Snapdragon 680 ini memiliki skor Antutu versi 9 di angka 263 ribuan poin. Skor yang terbilang cukup tinggi di kelasnya. Adapun untuk skor Geekbench 5 mendapatkan skor 374 poin untuk single core dan 1569 poin untuk multi core. Lalu bagaimana dengan pengalaman gamingnya? Well, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Snapdragon 680 tergolong gahar untuk memainkan game berat. Smartphone ini bisa menjalankan COD Mobile dengan lancar dengan setelan grafis medium. Keempat, sudah stereo speaker. Oppo A77s hadir dengan dua speaker di bagian atas dan bawah, sehingga dapat menghasilkan suara yang nendang. Volume suaranya pun terdengar begitu lantang karena menggunakan fitur ultra volume. Saat fitur tersebut aktif, sobat bisa meningkatkan volume hingga 200% alias 2 kali lipat. Karena dirancang secara linear, speakernya sanggup menghasilkan suara yang seimbang tanpa berat sebelah. Disematkan pula fitur Direct 3.0, sehingga mampu meredakan suara cempreng dan mengoptimalkan suara stereo guna memberikan pengalaman menonton film yang terbaik. Yang kelima, fast charging ngebut. Selain menggunakan kapasitas baterai besar, chipset Snapdragon 680 juga turut membantu dalam meraih ketahanan baterai yang awet. Ini berkat fabrikasi 6 nanometer, yang artinya smartphone jadi punya efisiensi daya yang baik. Oppo A77s juga termasuk unggul dalam hal durasi pengisian daya, lantaran hadir dengan 33 watt Super VOOC, yang diklaim dapat mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 69 menit. Yang patut diapresiasi, charger beserta kabelnya sudah disediakan dalam box penjualan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Oppo A77s juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Apa sajakah itu? Pertama, tanpa NFC. Oppo A77s memang hadir dengan konektivitas yang cukup lengkap. Sayangnya, konektivitas yang lengkap tidak disertai dengan fitur NFC. Padahal di kelas harganya, smartphone ini sebenarnya cukup layak untuk punya fitur NFC. Di 2022, fitur NFC semakin dibutuhkan.
karena fitur tersebut memungkinkan penggunanya untuk mengecek saldo kartu e-tol secara praktis dan cepat. Kedua, layar masih HD+. Layar Oppo A77s memang mampu menampilkan warna yang begitu tajam, akan tetapi layar smartphone ini rupanya hanya mengusung resolusi 720p alias HD+. Mengingat harganya sudah mencapai 3 jutaan, sungguh tidak lazim jika dibekali layar HD+. Pasalnya mayoritas smartphone 2 jutaan yang notabene berada di kelas bawahnya sudah gunakan layar Full HD+. Ketiga, tanpa kamera ultrawide. Ada satu hal yang mengganggu di bagian konfigurasi kameranya. Ya, Oppo A77s hanya menawarkan dual kamera saja di kelas harga 3 jutaan. Meski resolusi kamera utamanya 50 megapiksel, namun sayang kamera ultrawide di smartphone ini absen. Jadi sobat harus menggunakan mode panorama dengan cara menggeser penglihatan dari kiri ke kanan atau sebaliknya agar dapat menghasilkan foto dengan area yang luas. Keempat, perekaman video terbatas. Mungkin sebagian orang mengira kalau Oppo A77s mampu merekam video hingga resolusi 4K, yang mana bisa dilihat kalau ruang penyimpanannya sangat besar. Namun sayang sekali smartphone ini tidak mampu merekam video dengan kualitas terbaik, cuma bisa merekam video mentok di resolusi 1080p 30 fps. Nah, itulah tadi penjelasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A77s. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. No, I don't wanna waste what's left.